dari kelompok 11 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai material requirement planning atau biasa disebut dengan MRP dan Enterprise Research Planning atau biasa disebut dengan ERP. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Safina Imania Rizky dengan NIM 4318037. Yang kedua ada Cindy Febriani NIM 4318049. Yang ketiga ada Sepia Rizky Yuliani dengan NIM 4318050. Yang terakhir ada Mila Nurul Izzah dengan NIM 4318099. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian material requirement planning atau MRP. Di sini saya Safina Imania Rizky dengan NIM 4318037 sebagai pemateri 1 akan sedikit memaparkan mengenai material requirement planning atau biasa disebut dengan MRP. MRP itu sendiri adalah suatu teknik untuk produk dengan permintaan dependen yang menggunakan daftar kebutuhan bahan, persediaan, penerimaan yang diperkirakan, dan jadwal produksi induk untuk menentukan kebutuhan produk. Material MRP sebagai suatu konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi, sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya ada tujuan MRP. Tujuan MRP sendiri ada 4, yaitu yang pertama ada meminimalisir persediaan MRP. Yang kedua, mengurangi risiko karena keterlambatan produksi dan pengiriman. Yang ketiga, komitmen yang realistis. Yang terakhir, ada meningkatkan efisiensi MRP. Selanjutnya yaitu fungsi MRP. Fungsi MRP sendiri adalah sebagai pengendalian persediaan material atau bahan baku serta sebagai sistem perencanaan dan pengendalian produksi. Selanjutnya manfaat MRP. Manfaat MRP ada 4, yaitu yang pertama, meningkatkan pelayanan dan kepuasan konsumen. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja. Yang ketiga, perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik. Yang keempat, tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan pergeseran pasar. Pembahasan selanjutnya mengenai keunggulan dan kelemahan MPR. Keunggulan MPR di antaranya 1. Kemampuan mengubah schedule master. Yang kedua, mengurangi harga jual. Yang ketiga, mengurangi biaya setup dan waktu kosong atau menganggur. Yang keempat, memberikan keamanan untuk menciptakan harga yang lebih kompetitif. Yang kelima, respon yang lebih baik terhadap tuntutan pasar. Yang keenam, layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Selanjutnya, kelemahan MPR di antaranya 1. Kurangnya komitmen dari manajemen puncak dalam mengimplementasikan MPR. Yang kedua, kesulitan dalam membuat jadwal terperinci. Yang ketiga, membutuhkan akurasi operasi. Yang keempat, MPR dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari sistem lain, lebih dipandang sebagai sistem yang berdiri sendiri dalam menjalankan operasi perusahaan. Selanjutnya mengenai input MPR. Yang pertama, jadwal induk produksi atau Master Production Schedule merupakan ringkasan schedule produksi produk jadi untuk periode mendatang yang dirancang berdasarkan pesanan pelanggan atau peramalan permintaan. Yang kedua, status persediaan atau Inventory Master File atau Inventory Status Record merupakan catatan keadaan persediaan yang menggambarkan status semua item yang ada pada persediaan. Yang ketiga, struktur produksi atau Bill of Material merupakan kaitan antara produk dengan komponen penyusunannya yang memberikan informasi mengenai daftar komponen, campuran bahan, dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat produk. Kemudian,
proses MPR. Yang pertama, netting, yaitu proses perhitungan jumlah kebutuhan bersih untuk setiap periode selama horizon perencanaan yang besarnya merupakan selisih antara kebutuhan kantor dengan jadwal permintaan persediaan dan persediaan awal yang tersedia. Yang kedua, loading, yaitu penentuan besarnya ukuran jumlah pesanan atau lot size yang optimal untuk sebuah item berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan. Yang ketiga, ada offsetting, yaitu proses yang bertujuan untuk menentukan saat yang tepat melaksanakan rancangan pemesanan dalam pemenuhan kebutuhan bersih. Penentuan rencana saat pemesanan ini diperoleh dengan cara mengurangkan kebutuhan bersih yang harus tersedia dengan waktu ancang-ancang atau lead time. Yang keempat, exploding merupakan proses perhitungan dari ketiga langkah sebelumnya, yaitu netting, loading, dan offsetting yang dilakukan untuk komponen atau item yang berada pada level di bawahnya berdasarkan atas rencana pemesanan. Selanjutnya ada output MRP. Yang pertama ada Planned Order Schedule atau jadwal pesanan terencana, penentuan jumlah kebutuhan material serta waktu pemesanannya untuk masa yang akan datang. Yang kedua ada Order Release Report atau laporan pengeluaran pesanan, berguna bagi pembeli yang akan digunakan untuk bernegosiasi dengan pemasok dan berguna juga bagi manajer manufaktur yang akan digunakan untuk mengontrol proses produksi. Yang ketiga ada change to planning orders, perubahan terhadap pesanan yang telah direncanakan yang merefleksikan pembatalan pesanan, pengurangan pesanan, dan pengubahan jumlah pesanan. Yang keempat ada performance report atau laporan penampilan, suatu tampilan yang menunjukkan sejauh mana sistem bekerja, kaitannya dengan kekosongan stok dan ukuran yang lain. Selanjutnya ada Enterprise Resource Planning atau ERP, adalah perangkat lunak utama dari perusahaan yang bekerja untuk mengintegrasikan informasi yang ada di semua bidang bisnis yang memiliki tujuan untuk dapat merencanakan dan mengelola sumber daya yang tersedia bagi suatu perusahaan, sehingga semua bisnis area dalam perusahaan bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada konsep dasar ERP. ERP terdiri atas paket software komersial yang menjamin integrasi yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan, yang meliputi keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, rantai pasok, dan informasi konsumen. Sistem ERP adalah sistem informasi yang dapat dikonfigurasi, yang mengintegrasikan informasi dari proses yang berbasis informasi di dalam dan melintas area fungsional dalam sebuah organisasi. ERP merupakan satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka atau interface di seluruh enterprise. Keuntungan ERP. Yang pertama, ERP menawarkan sistem berintegrasi di dalam perusahaan, sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, ERP juga memungkinkan melakukan integrasi secara global. Halangan yang tadinya berupa perbedaan valuta, perbedaan bahasa, dan perbedaan budaya dapat dijembatani secara otomatis sehingga data diintegrasikan. Yang ketiga, ERP tidak hanya memadukan data dan orang, tetapi juga menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan pembetulan banyak sistem komputer yang terpisah. Yang keempat, ada ERP memungkinkan manajemen mengelola operasi, tidak hanya sekedar memonitor saja. Dengan ERP, manajemen tidak hanya mampu untuk menjawab pertanyaan bagaimana keadaan kita, tetapi lebih mampu menjawab pertanyaan apa yang kita kerjakan untuk menjadi lebih baik. Yang terakhir, ERP membantu melancarkan melaksanakan manajemen supply chain dengan kemampuan memadukannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelemahan ERP. Yang pertama, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Yang kedua,
terbatasnya kustomisasi dari perangkat lunak ERP. Yang ketiga, sistem ERP sangat mahal. Yang keempat, perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri. Yang kelima, ERP terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu. Yang keenam, rentan kehilangan informasi karena data pada ERP berada dalam satu tempat. Selanjutnya, komponen yang mempengaruhi ERP. Yang pertama, pihak manajemen dan karyawan. Dukungan dari pihak manajemen merupakan faktor utama kesuksesan implementasi IT dalam perusahaan. Para eksekutif perusahaan harus memiliki pengertian bahwa IT adalah membutuhkan strategi, pengembangan yang dinamis, dan kesinambungan. IT harus berjalan seiring dengan proses bisnis perusahaan. Yang kedua, proses. Bisnis proses harus disusun dengan jelas dan tepat, tanpa proses bisnis yang benar. Yang ketiga, vendor. Vendor adalah perusahaan yang menyediakan paket sistem ERP yang akan diimplementasikan di perusahaan, selain menyediakan software dan hardware. Kemudian, hubungan IMP dan ERP. ERP merupakan sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. ERP berkembang dari MPR dan MRP2 sendiri adalah hasil evolusi dari Material Requirement Planning atau disebut MRP yang berkembang sebelumnya. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan atau inventory, pengapalan, invoice, dan akunting perusahaan. Ini berarti bahwa sistem ini nanti akan membantu mengontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. Hubungan keduanya, MPR dan ERP, merupakan suatu metodologi fabrikasi atau filosofi manajemen pengontrolan sistem manufaktur yang diterapkan pada sebuah perusahaan dengan tujuan utamanya adalah menyelesaikan permasalahan manufaktur yang terjadi pada suatu perusahaan guna melakukan continuous improvement. Kesimpulan dari materi ini, ERP dan MPR adalah perencanaan kebutuhan bahan. MPR atau Material Requirement Planning adalah suatu konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan dalam produk dalam proses produksi, sehingga barang yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan Enterprise Resource Planning (ERP) adalah perangkat lunak utama dari perusahaan yang bekerja untuk mengintegrasikan informasi yang ada di semua bidang bisnis yang dimiliki, tujuan untuk dapat merencanakan dan mengelola sumber daya yang tersedia bagi suatu perusahaan sehingga semua bisnis area dalam perusahaan bisa berjalan dengan baik. Hubungan kedua MPR dan ERP merupakan suatu metodologi fabrikasi atau filosofi manajemen pengontrolan sistem manufaktur yang diterapkan pada sebuah perusahaan dengan tujuan utamanya adalah menyelesaikan permasalahan manufaktur yang terjadi pada suatu perusahaan guna melakukan continuous improvement atau perbaikan terus-menerus. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.